Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Herasilvana, NIM 2211013035, akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan saya yang berjudul HDI Indonesia Tetap Rendah. Latar belakang, Human Development Index atau yang disingkat dengan HDI atau Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan dan kesejahteraan manusia dalam suatu negara. HDI menggabungkan beberapa indikator utama, termasuk harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi hidup manusia di suatu negara. HDI dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990. HD Indeks ini dibuat sebagai alternatif terhadap ukuran ekonomi tradisional seperti pendapatan nasional bruto per kapita yang hanya mengukur aspek ekonomi dari pembangunan. Kronologi, bangsa Indonesia dikejutkan oleh laporan Indeks Pembangunan Manusia yang dirilis Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut laporan tersebut, IPM Indonesia sangat rendah, bahkan di bawah standar minimum IPM dunia sekalipun. Anies Baswedan mengatakan bahwa tentu saja ini bukan hanya menjadi kontroversi, namun laporan itu merupakan tamparan keras bagi pemerintah. Saat ini, Indonesia disebut sebagai the emerging country dengan pertumbuhan ekonomi yang surplus bersama India dan China di tengah-tengah negara lain terkena dampak krisis ekonomi tahun 2008. Namun, pada kenyataannya, pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia. Pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, sangat mudah ditemukan keadaan masyarakat Indonesia yang memang berada dalam kualitas kehidupan yang rendah. Sebagai contoh, rendahnya angka harapan hidup rata-rata orang Indonesia sangat berkaitan erat dengan minimnya fasilitas dan akses kesehatan bagi masyarakat, terutama yang tidak mampu. Kemudian kita masuk ke penyebab HDI Indonesia masih rendah. Yang pertama, ada tingkat kemiskinan. Masalah kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia menjadi salah satu penyebab rendahnya HDI, karena kemiskinan membatasi akses individu terhadap pendidikan, perawatan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Yang kedua ada ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang signifikan juga berkontribusi pada rendahnya HDI. Kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin mempengaruhi akses masyarakat terhadap fasilitas dan layanan dasar. Yang ketiga ada kualitas pendidikan. Meskipun tingkat literasi di Indonesia meningkat, masih terdapat kesenjangan dalam kualitas pendidikan, kualitas sekolah, kurikulum yang belum memadai, serta keterbatasan guru yang berkualitas menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia di Indonesia. Yang keempat, ada kesehatan masyarakat. Masalah kesehatan seperti kurangnya akses ke fasilitas kesehatan, kualitas sanitasi yang buruk, serta tingginya angka penyakit menular dan tidak menular mempengaruhi HDI. Yang kelima ada infrastruktur dasar, yaitu keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses listrik, air bersih, dan transportasi yang terjangkau juga mempengaruhi perkembangan manusia di Indonesia. Infrastruktur yang tidak memadai membuat akses terhadap layanan menjadi terhambat. Penting untuk kita ingat bahwa upaya pemerintah, kerjasama internasional, dan kebijakan pembangunan berfokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan dapat membantu meningkatkan HDI di Indonesia. Kemudian ada peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan Human Development Index karena yang pertama ada kebijakan publik. Kebijakan publik, pemerintah memiliki kekuatan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan publik yang berfokus pada peningkatan HDI. Mereka dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan akses dan kualitas layanan publik. Yang kedua ada penyediaan infrastruktur.
Pemerintah bertanggung jawab dalam membangun dan memelihara infrastruktur dasar yang penting untuk pembangunan manusia. Infrastruktur seperti jaringan transportasi, jaringan listrik, air bersih, dan sanitasi yang memadai merupakan prasyarat bagi akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Yang ketiga ada pendidikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Mereka dapat mengimplementasikan kebijakan yang memastikan ketersediaan sekolah, guru yang berkualitas, kurikulum yang relevan, dan program beasiswa untuk masyarakat berpendapatan rendah. Yang keempat ada kesehatan. Pemerintah memiliki peran dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Mereka dapat membangun dan mendukung infrastruktur kesehatan, menyediakan program kesehatan, serta mengatur dan mengawasi penyebaran penyakit, kebijakan imunisasi. Yang kelima ada pengentasan kemiskinan. Pemerintah dapat melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Ini termasuk program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, pembangunan ekonomi di daerah terpinggir, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Yang terakhir ada pengaturan dan regulasi, yaitu pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur sektor ekonomi dan masyarakat secara umum. Mereka dapat memperlakukan kebijakan yang melindungi hak asasi manusia, mencegah diskriminasi, dan mempromosikan kesetaraan gender, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan manusia. Kemudian ada solusi untuk permasalahan ini, yaitu memberantas Human Development Index adalah tugas yang kompleks dan membutuhkan upaya lintas sektor dan lintas disiplin. Berikut ini adalah beberapa solusi yang dapat membantu meningkatkan HDI, yaitu yang pertama ada pendidikan universal. Pendidikan universal memastikan akses pendidikan berkualitas untuk semua orang adalah langkah penting dalam meningkatkan HDI. Yang kedua ada perbaikan kesehatan masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan merupakan langkah penting dalam meningkatkan HDI. Investasi dalam infrastruktur kesehatan termasuk fasilitas kesehatan dasar, vaksinasi, dan program kesehatan masyarakat dapat membantu mengurangi angka kematian bayi dan meningkatkan harapan hidup. Yang ketiga ada pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan yang efektif seperti program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, dan menciptakan lapangan kerja dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keempat ada kesetaraan gender, yaitu mempromosikan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi perempuan dan anak perempuan adalah upaya yang harus dilakukan untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi yang inklusif. Yang kelima ada pembangunan infrastruktur, yaitu investasi dalam infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan terjangkau dapat membantu memperkuat perekonomian dan meningkatkan HDI. Yang terakhir ada pelestarian lingkungan hidup, yaitu melindungi lingkungan hidup adalah faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan HDI. Mendorong praktik berkelanjutan dalam sektor energi, pengelolaan sumber daya alam, pertanian, dan industri dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. Penting untuk sama-sama kita catat bahwa solusi untuk meningkatkan HDI akan berbeda tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Kemudian di sini ada kesimpulan dari materi yang saya buat, yaitu Human Development Index yang
disingkat sebagai HDI, adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia suatu negara. HDI menggabungkan beberapa dimensi pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kualitas kehidupan manusia di suatu negara. Kunci untuk meningkatkan HDI adalah melalui investasi dalam pendidikan yang berkualitas, perbaikan layanan kesehatan, pemberantasan kemiskinan, akses terhadap air bersih dan sanitasi, pemberdayaan perempuan, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan lingkungan hidup. Semua ini harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang berfokus pada inklusivitas, kesetaraan, dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan HDI melalui kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun, upaya untuk meningkatkan HDI juga memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Baiklah, sekian saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.